Halo Sobat Inspirasi, pernahkah saudara tertegun dengan seseorang, lalu saudara mengambil waktu sejenak untuk mengamat-ngamati dengan detail orang tersebut, hingga akhirnya saudara mendapatkan sesuatu dari apa yang saudara lihat? Nah, mungkin kisah ini akan membantu saudara untuk melihat sesuatu yang biasa, hingga akhirnya saudara menemukan sesuatu yang luar biasa. Kisah ini adalah pengalaman Max Lucado pada saat di Rio de Janeiro, Brasil. Kala itu dia sedang berjalan di jalanan perkotaan. Lalu dia melihat seseorang di mana tangan kirinya memegang tongkat aluminium, sedang tangan kanannya menengadah ke orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Dia mengemis, dan dia adalah seorang yang buta. Kala itu, Max cukup tersentak kaget dan seakan-akan diingatkan bahwa baru saja pagi tadi dia belajar tentang firman Tuhan pada Injil Yohanes 9, yaitu tentang orang buta sejak lahir. Tanpa berpikir panjang, karena dia harus segera ke kantor, ia mengambil beberapa uang receh dalam kantongnya dan memberikan kepada pengemis buta tersebut. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi ketika Max memberikan uang tersebut kepada si pengemis. Dan pengemis tersebut menjawab dalam bahasa Brasil, "Terima kasih. Semoga Anda diberkati dengan kesehatan." Ucapan itu sontak membuat Max langsung kaget karena dia pertama kali mendengar bahwa seorang pengemis mengucapkan berkat bagi dia. Seakan-akan dia tak percaya bahwa ada sesuatu yang membuatnya makin gelisah dengan apa yang dia baca tadi pagi, yaitu dalam Injil Yohanes 9. Hingga akhirnya Max memutuskan untuk berhenti di dekat mobil pinggir jalan, lalu mengamati pengemis buta tersebut dari jarak beberapa meter. Di sudut lain, dia melihat segerombol pengemis yang membuatnya merasa iba. Bahkan beberapa di antaranya membaringkan anak-anak mereka di atas selimut di tengah trotoar tanpa merasa malu, dengan harapan mungkin dia akan mendapatkan belas kasihan dari orang yang lewat. Atau mungkin juga seakan-akan dia mempromosikan kemiskinan dan ketelanjangan untuk mendapatkan makanan atau minuman atau receh atau uang dari orang yang lalu lalang di tempat itu. Nah, ketika kembali memandang pengemis buta, nampaknya Max menemukan yang berbeda. Pengemis tersebut tidak seperti pengemis lain. Dia menyanyi dengan suara keras, bahkan menyanyi dengan kebanggaan, seakan-akan menunjukkan pada dunia bahwa dia punya banyak alasan untuk terus bernyanyi dibandingkan dengan orang-orang yang sehat maupun kaya sekalipun. Dia menyanyi dengan bangga dan bahagia. Dia menyanyikan lagu-lagu rakyat dengan penuh penghayatan, bahkan sangat mendalam, melebihi para penyanyi gereja yang menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, reaksi para pejalan kaki yang lewat di situ tentu berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu, ada beberapa yang ingin melihat dengan tajam, ada juga yang menunduk, seakan-akan dalam hatinya berteriak tak kuasa melihat betapa menyedihkan dan kerasnya kehidupan ini. Dan kebanyakan orang yang lewat mengabaikan, karena mereka hanya melihat seorang pengemis buta. Lalu Max memberanikan diri bertanya kepada pengemis tersebut. Dia bertanya,
apakah kamu sudah makan siang?" Pengemis tersebut memalingkan wajah kepada suara Max. Dan pengemis tersebut hendak menjawab pertanyaan Max. Namun, sebelum dia menjawab, rasanya Max sudah menemukan jawaban bahwa dia belum makan. Bibirnya kering, dan bau nafas karena belum makan sudah cukup meyakinkan Max bahwa dia harus segera membelikan makan siang. Akhirnya, mereka duduk di bangku sekitar tempat itu. Sambil makan, Max dan pengemis tersebut saling bercerita. Usia mereka tidak terpaut jauh. Max 30 tahun, pengemis itu 28 tahun, belum menikah, dan tinggal bersama dengan orang tua dan 7 saudara laki-laki. Tanpa banyak bertanya, Max nampaknya sudah mendapatkan banyak sekali jawaban dari setiap cerita pengemis buta itu. Bahwa sebenarnya dia tidak buta sejak lahir. Dia dulu bisa melihat, namun karena kecelakaan, akhirnya dia mengalami buta sampai sekarang ini. Kalau orang lain, setidaknya Max punya pengalaman hidup yang nampaknya selalu baik dan mulus-mulus saja. Misalnya dia liburan bersama keluarga di musim panas, sekolah minggu, masuk tim diskusi, sepak bola, dan lain-lain. Tidak halnya dengan pengemis ini. Setiap hari hidupnya diselimuti dengan pikiran bagaimana harus bertahan hidup. Uang, receh, sedekah, makanan, dan minuman itu terus yang terulang-ulang dalam pikirannya. Sekalipun itu nampak berat bagi kebanyakan orang, termasuk juga bagi Max, nampaknya hal itu tidak berlaku bagi pengemis buta tersebut. Buktinya, pengemis buta tersebut tetap menyanyi dalam ketenangan dan kebahagiaan. Nyanyian itu justru seperti ungkapan syukur, jauh dari kesan putus asa atau kehilangan pengharapan. Entah bagaimana menjelaskannya, nampaknya pengemis itu seperti menemukan cahaya lilin yang memberi kepuasan dan memberi cahaya dalam gelapnya dunia. Barangkali ada orang yang telah memberitahunya bahwa sukacita esok hari diawali dengan kepuasan apa yang diterima hari ini, bahkan untuk sesuatu yang tidak dapat diubah sekalipun. Setelah percakapan berlangsung dan hingga akhirnya mereka harus kembali ke aktivitasnya masing-masing, Max berpamitan dan meninggalkan pengemis buta tersebut. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Max pergi sambil tersenyum dengan kecil dengan perasaan hati yang teguh. Max coba merenungkan bahwa memang terkadang dunia nampak begitu kejam dan mengerikan. Namun demikian toh, kita juga selalu bisa melihat pemeliharaan Tuhan di tengah gelapnya dunia. Sekalipun pengemis itu tetap dalam keadaan buta, namun saat itulah Max melihat cara pandang yang baru. Dari sanalah dia akhirnya selalu punya alasan untuk selalu bernyanyi, sekalipun dalam kondisi gelap sekalipun. Nah, saudara, sobat inspirasi, sudahkah saudara melihat kehidupan dengan lensa yang baru hari ini? Semoga hari ini saudara menemukan alasan untuk bernyanyi, sekalipun saudara berada dalam kondisi gelap. Tuhan memelihara saudara. Amin.